Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Kakak-kakak yang saya banggakan dan kakak-kakak yang hebat, kakak-kakak guru PJOK yang sangat luar biasa, yang terpilih. Pada sore hari ini kita belajar. Nanti hari ini kita belajar terkait dengan framework Burton dan framework Gibbs ya, refleksi terkait dengan framework Burton dan framework Gibbs. Nanti ntar saya share. Udah muncul kakak-kakak? Sudah. Sudah, Bentar. Bentar. Bentar kak, gangguan ini. Waduh. Kakak mati enggak? Jangan di sini kak. Jangan di sini kak. Ayah lagi kerja. Jangan di sini kak. Ayah lagi kerja kak. Aduh.
Kakak, sebentar ya. Muncul nggak ini? Foto munculnya nggak? Muncul nggih? PPT muncul nggih? Enggak, belum. Muncul. Bukan PPT tadi, yang PPT masih belum tadi. Ini apa nih? Ini bukan PPT. Foto ini. Foto zoomnya. Screenshot. Fotonya Pak Ihsan. Foto buronan ya Pak ya? Ini kayaknya lagi bermasalah laptop saya ini, nggak bisa presentasi nih. Bentar kak. Ini terpaksa nanti mungkin PPT-nya kita dari satu persatu ini. Saya bukanya seperti ini nggak bisa. Nah, begini seperti ini. Nah, kalau ini muncul ya? Muncul Kak. Muncul, tapi ini saya nggak bisa. Ini permasalahannya saya nggak bisa apa namanya? Mengubah cuma layar ini, nanti saya kembali lagi seperti itu. Oke, nggak apa-apa lah, nanti pelan-pelan satu persatu. Oke, pada pertemuan kita sore ini kita akan belajar sama-sama terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Nah, kesepakatan bersama, muncul kesepakatan bersama nggih? Nggih, muncul. Oke, kesepakatan bersama. Saya harap kakak-kakak untuk menyalakan kamera, matikan mikrofon. Apabila nanti tidak dipersilakan untuk bertanya, hadir seutuhnya kalau bisa, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Oke, tujuan pembelajaran pada sore hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, capaian pembelajaran khusus modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak sudah mempelajari nggih? Ada dua framework, yaitu framework Borton dan framework Gibbs. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti kita di sini akan belajar 3 babak terkait dengan tulisan refleksi. Yang pertama agenda, yaitu review, kita mereview kembali framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Agenda 5 menit pembukaan, tadi kita sudah lebih ya, 10 menit review framework model tulisan framework Borton, yang 10 menit framework Gibbs, 20 menit refleksi 3 babak. Babak pertama nanti kita lewat Jamboard, babak kedua juga sama 20 menit, babak ketiga sama, dan terakhir penutupan. Kita masuk review framework dan model tulisan refleksi. Oke kakak-kakak, framework Borton ada W, ada SW, ada NW. Oke, sekarang saya ingin bertanya menurut Kak Mei, W itu apa Kak Mei? Kak Mei Kurniawan. Iya, saya. Framework Borton, W itu gimana maksudnya? W itu apa, terus maksudnya seperti apa? Mohon maaf, saya belum membaca modul, Bapak. Mohon maaf sekali. Karena, mohon maaf. Ya, betul apa? Mungkin Kak ini yang Kak
Kak Nikita kayaknya sudah baca nih. Kemarin saya sudah baca ini ya Kak Nikita. Garapannya Kak Nikita ini. W itu word. Jadi apa? From word Burton itu apa, terus apa, lalu terus apa, terus sekarang apa. Jadi 3 itu. Oke, yang W-nya di mana? Kalau kehidupan sehari-hari W itu gimana? Diterapkan kepada anak itu seperti apa? W-nya terus apa? Seperti jadi apa yang terjadi, lalu terus langkah kita seperti apa, lalu sekarang ini kita dihadapkan dengan tantangan apa, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya sedikit lupa nanti pada saat saya tanya nanti sebut nama asli dari mana terus ngajar di mana gitu nggih. Kemarin kan kita juga belum sempat. Oke, nanti selanjutnya kalau menurut Kak Irham Nurholis, SW itu apa SW? Kan ada W, SW sama W, SW sama NW. Kalau menurut Kak Irham Nurholis. Maaf Kak, baru gabung. Iya. Sholat. Diulang Kak, baru gabung maaf. Oke. Kita sedang mereview terkait proof of Burton. Proof of Burton itu ada what, so what, no what. Ya tadi what sudah disampaikan Kak Nikita. Sekarang yang SW atau so what itu apa? Artinya apa? Terus untuk di pembelajaran itu seperti apa? Seperti itu. Belum sampai situ nggih? Belum sampai situ ya. Belum sampai situ, belum. Siap. Ini ada Kak Mei Resen, mungkin mau menjawab. Kak Mei. Mohon maaf seperti yang saya screenshotkan tadi di WA group itu tempat saya LMS-nya masih terkunci. Jadi saya tidak bisa membuka modul. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Oke. Untuk mungkin Kak Ali mungkin untuk yang SWOT. Untuk SWOT mungkin itu artinya setelah apa, terus sekarang apa yang akan kita lakukan. Oke. Kak Ali dari mana? Kak Ali dari mana, ngajar di mana? Saya Ali Sabtosilo dari SMK Negeri 2 Gedang Sari, Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Ya. Jalannya baru kemarin saya lewat jalan ini. Kandang apa? Kedung Kandang kemarin. Saya bagian utara Kak, tapi Kak belum naik Kak. Oh, oke. Yang hampir perbatasan. Terima kasih Kak Ali. Ya. Selanjutnya Kak Tri Aryani. Ya. Kak Tri Aryani. Kalau NW, no what itu apa? Kalau yang tadi what itu peserta didik menuliskan pengalaman mereka atau mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman. Kemudian dilanjut tadi kalau so what itu menganalisis kejadian menggunakan pemikiran kritis mereka. Kemudian kalau know what itu peserta didik dibantu guru mengidentifikasi proses yang dapat membantu menyelesaikan kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Oke, Kak Tri Aryani dari mana? Dari SD Karanggondang Sewon. Sewon, yeah. Terima kasih. Ini Kak Tri udah baca ini. Oke. Framework Burton yang tadi saya tunjukkan di PPT ada what, so what, no what. Ya, yang tadi sampai sama Kak Nikita, Kak Tri, Kak Ali. Betul, what itu ya berarti peserta didik itu menulis pengalaman mereka. Jadi apa yang mereka alami terhadap pengalaman dia kalau di dalam pembelajaran ya yang sudah dialami mereka, yang sudah dialami peserta didik. Terus so what? Setelah dia dia melaksanakan passing bawah. Oh, passing bawah. Seperti itu loh passing bawah. Setelah itu dia menganalisis
SWOT, dia menganalisis. Oh, seperti ini ya, passing bawah. Yang baik, yang buruk, yang enak, pukulannya enak, penangkapannya enak, seperti ini. Itu SWOT. No what itu berarti peran di situ guru. Nah, pendidik itu berperan mengidentifikasi proses yang sudah dilakukan sama peserta didik itu seperti apa. Apakah sudah benar atau belum? Kalau belum, peran guru di sini membantu, hanya membantu untuk membenarkan. Gitu ya, kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut lagi di PPT-nya ya. Nih. Framework Bolton apa, terus apa, sekarang apa. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke framework Gibbs. Di mana framework Gibbs ada berapa tahapan? Ada 6 tahapan. Yang pertama adalah deskripsi. Yang pertama ada deskripsi. Menurut Kak Ahmad Azhar, deskripsi itu apa? Ya, terima kasih Kak. Menurut Kak Ahmad Azhar, deskripsi itu apa? Menurut dari pemikir framework Gibbs ini. Deskripsi adalah pemaparan tentang apa yang kita lihat. Oke, pemaparan apa yang kita lihat gitu ya. Ya. Oke, Kak Azhar dari mana? Dari SD 3 Jarakan Sewon, Pak. Oh, dari SD Jarakan Sewon ya. Oke, terima kasih Kak Azhar. Nah, setelah deskripsi ini ada tanda tanya. Tanda tanyanya ini Kak Chandra Gamayanti. Tanda tanya ini apa ini? Setelah deskripsi itu apa? Setelah deskripsi itu feeling atau perasaan. Jadi setelah kita menjalani pembelajaran, setelah kita bisa mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan, terus kita merasakan, oh apa ya tadi yang sudah kita lakukan, apakah ada yang sudah sesuai ataukah ada yang belum sesuai. Jadi menggunakan feeling atau perasaan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Leras. Oke. Kak Chandra dari mana? Saya dari SD Wojo, Sewon. Oh, Sewon. J. Oke, matur nuwun. Setelah itu, setelah perasaan, di sini ada evaluasi. Kalau menurut Kak Hendra Setiawan, evaluasi apa? Kak Hendra? Ya, terima kasih Mas. Kalau menurut saya, evaluasi itu adalah proses menganalisis peristiwa yang terjadi dari suatu pengalaman ataupun pembelajaran. Oke, terima kasih. Kak Indra dari mana Kak Indra? Dari SD Karangreja Gunung Kidul, Mas. Kak. Oke, matur nuwun. Nah, setelah evaluasi ini ada tanda tanya lagi. Nah, setelah evaluasi ini tahapan berikutnya menurut Kak Klik Subagio. Setelah evaluasi tahap berikutnya apa nih? Belum baca modul saya Kak, maaf Pak. Oke, siap. Oke, apa? Mungkin bisa di Kak Maftuh Ihsan. Setelah evaluasi ini apa? Setelah evaluasi itu ada analisis Kak. Analisis. Oke. Analisis ya. Ya, analisis. Setelah evaluasi itu ada konklusi ini Kak G. Oh ini. Kan
Oke, analisis. Oke. Karena evaluasi ada analisis dulu. Maksudnya analisis itu enggak? Analisis yang dimaksud bagaimana? Jadi kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa atau memeriksa, melihat kembali hasil evaluasi melalui data itu, data yang sudah dipegang oleh evaluasi itu untuk bekal untuk mengetahui keadaan yang sekiranya mana yang keadaan yang sebenarnya terjadi gitu kan dari hasil evaluasi. Oke, siap. Matur nuwun. Selanjutnya setelah analisis ada konklusi. Menurut Kak tadi Kak Mas itu dari mana nggih? Saya dari SD Tamanan 2, Kalasan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang konklusi bisa saya minta bantuan Kak Nanda. Kak Nanda, konklusi ini kenapa? Tes Kak Nanda. Oke, silawat. Mungkin bisa saya minta bantuan Kak Debi Setio Nugroho untuk konklusi. Halo? Oke, masuk. Konklusi itu kesimpulan ya Kak. Ya, tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT pada Framework Burton, yaitu ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum dan kedua pada tingkatan individu. Jadi setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan baik seperti itu Kak. Oke, sudah baca detail ini Kak Debi. Terima kasih Kak Debi, dari mana nggih? Saya dari SMA Negeri 1 Godian Kak. Godian ya, sudah kenal sebetulnya Kak Debi. Selanjutnya tindak lanjut ya, ini terakhir ada tindak lanjut. Mungkin Kak Badri Saronto nih bisa bantu terkait tindak lanjut yang terakhir ini kan, setelah konklusi ada tindak lanjut. Menurut Kak Badri, tindak lanjut itu seperti apa? Terima kasih Kak, saya Badri dari SD Ngrogol Bambang Lipuro Bantul Kak. Jadi setelah kesimpulan tadi adanya langkah berikutnya yaitu tindak lanjut nih Kak. Jadi apa yang setelah disimpulkan itu, kemudian apa tindak lanjut dari hasil kesimpulan itu. Pemahaman saya gitu Kak, belum baca modul lengkap. Terima kasih. Oke, mboten napa-napa. Saya simpulkan ya. Sebetulnya hampir 90% jawaban kakak sudah betul. Deskripsi dari Framework GIPS itu awalnya ada deskripsi. Deskripsi apa? Mengidentifikasi awal. Siswa mengidentifikasi awal. Ya, pengalaman dia atau pembelajaran apa yang dia laksanakan itu diidentifikasi, deskripsi. Masuk ke perasaan. Perasaan di sini perasaan yang muncul. Perasaan seperti apa sih anak-anak ini terkait dengan pembelajaran ini? Apakah senang, atau apakah takut, ataukah males, ataukah bagaimana? Perasaan. Perasaan yang sekiranya akan muncul. Terus tahap berikutnya evaluasi. Nah, evaluasi di sini pembelajaran ini setelah tadi diidentifikasi, terus perasaannya seperti apa? Enak ya permainannya seperti ini. Ternyata susah ya seperti ini ya. Baru dievaluasi. Oh, ini ternyata yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini. Tendangan atau passing yang baik seperti ini, dribbling yang baik seperti ini, oh yang buruk seperti ini, itu masuk ke dalam tahap evaluasi. Terus masuk ke analisis. Nah, setelah dievaluasi baru dianalisis. Oh ini loh, secara menyeluruh ya, nanti dianalisis secara menyeluruh, hampir sama seperti SWOT di Burton ya.
analisis itu hampir seperti si SWOT di Borton. Jadi di analisis pembelajarannya, ya. Kira-kira ini mana yang mungkin terjadi, mana yang tidak mungkin terjadi, atau mana yang kemungkinan ini terjadi untuk jadi jelek, jadi bagus, seperti itu. Itu masuk ke dalam analisis. Selanjutnya evaluasi, konklusi. Setelah dianalisis, konklusi atau kesimpulannya jadi jelaskan oleh Kak Debi. Ya, jadi menyimpulkan analisis. Ya, yang tadi disampaikan apa yang sekarang bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Ya, disimpulkan yang tadi kurang baik, jadi disimpulkan dibikin lebih baik lagi. Nah, setelah konklusi, yaitu masuk ke tindak lanjut, di mana itu refleksi. Intinya adalah merefleksikan kegiatan yang semua sudah kita laksanakan. Itu nggih Kakak, nggih. Oke, kakak-kakak, di sini kakak-kakak disuruh tuliskan refleksi 3 babak. Mungkin kakak-kakak saya semalam sudah sedikit mengoreksi, sudah membaca kakak jawaban-jawaban dari kakak, pendapat-pendapat dari kakak terkait ini. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, untuk kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis 3 refleksi. Nah, nih, nanti saja silakan menggunakan aplikasi Jamboard. Ini saya sediakan Jamboard. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs, ya. Nanti menggunakan framework Gibbs, yaitu analisis, deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, rencana tidak lanjut. Itu kita menggunakan itu nanti, tapi menggunakan 3 babak. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dengan memberi umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Nanti kakak-kakak nanti akan mengoreksi refleksinya rekan-rekan yang lain. Ini nanti saya bikin link Jamboard dulu. Yang pertanyaan pertama terkait apa? Saya stop screen dulu nggih. Saya bikin link Jamboardnya dulu.
Itu kakak-kakak link Jamboardnya. Belum bisa ngedit, Kak. Udah bisa nggih? Sampun nggih? Sampun nggih, Kak, nggih. Belum. Belum bisa. Masih war. Belum bisa. Oh, masih proses nggih? View only. Hanya melihat. Harusnya udah bisa, ini sudah saya ganti. Sudah belum? Sampun nggih? Belum. Belum. Barusan saya refresh. Belum, Kak. Masih hanya lihat, Pak. Oke, maaf. Oke. Sampun nggih? Sudah bisa. Kak Artika izin sholat dulu nggih. Nggih, monggo. Kok masih hanya lihat ya, Pak ya? Ya, Kak ya. Belum bisa masuk ya. Di refresh, Mas, Kak.
Oke. Ini ada apa kecenderungan nilai orientasi saya? Nanti pertanyaan kedua, apa yang membuat saya menulis orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Oh, nggak muncul ya Pak? Oke, kakak yang lain monggo menulis. Kak, ini kok nggak muncul ya? Kenapa nih? PPT-nya atau jambornya? Jambornya? Iya. Coba di refresh, diklik lagi Kak. Itu simbahnya yang ambil itu kan udah tak bilang kan pokok apa orang kan Oke kakak-kakak, kita sambil aja yang sholat ya, nanti kita Kak Wahyu sholat. Oke, kita bedah bersama terkait dengan refleksi kakak-kakak dalam pembelajaran selama ini.
Ini apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kak Chandra Gamayanti menulis kecenderungan orientasi nilai saya sebagai guru PJOK adalah disciplinary master DM, penguasaan materi, disiplin ilmu. Oh Kak apa namanya? Kak Chandra sudah 5 ini ya, 5 disiplin ilmu ini. Saya menuliskan orientasi tersebut karena selama ini lebih memprioritaskan mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran, serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Bukti pengalaman saya terkait orientasi tersebut, saya menilai siswa sesuai dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun sebenarnya tanpa disadari kita tidak hanya menerapkan satu orientasi nilai saja, tapi juga telah menerapkan orientasi nilai lainnya seperti orientasi nilai learning proses, karena dalam pembelajaran saya juga sudah menerapkan pembelajaran dengan metode permainan yang bertujuan untuk membuat lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga dapat membangun siswa menggali pengetahuan tentang gerak dalam. Oke, berarti nilai orientasinya pakai menggunakan DM ya. Kak Chandra lebih ke DM, disiplin ilmu. Kak Tria, kecenderungan nilai orientasi saya adalah learning proses atau proses pembelajaran. Setiap pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada murid yang mampu memfasilitasi kebutuhan murid. Kak Tria, tadi saya belum ya bersapa dengan Kak Tria. Kak Tria bisa menjelaskan proses pembelajaran seperti apa yang Kak Tria terapkan? Halo Kak Tria? Kak Tria? Halo? Kak Tria ya? Ya. Ya, monggo menjelaskan terkait dengan proses pembelajaran seperti apa yang Kak Tria lakukan sehari-hari. Jadi untuk yang kecenderungan ini saya yang learning proses, jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid, kemudian juga memfasilitasi kebutuhan setiap murid. Di sini menerapkan proses-proses pembelajaran yang mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Jadi berusaha memberikan lingkungan juga yang menarik dan menyenangkan dalam proses pembelajaran yang di learning proses ini. Oke, Kak Tria dari mana? Dari Sewon, SD Karanggondang, Sewon. Oh, oke. Tenun. Ini ada yang cenderungan ini saya mengutama untuk Kak Keli. Kecenderungan nilai orientasi saya dalam mengajar lebih memperhatikan ke kondisi peserta didik, di mana kita harus mampu mengembangkan potensi yang ada. Kak Klik, siap. Ya, bisa dijelaskan, monggo, seperti apa maksudnya ini? Ya, yang intinya untuk kecenderungan orientasi nilai yang saya ajarkan ke siswa, intinya kita lebih menitik perhatian ke kondisi anak dalam arti student center, intinya learning student yang berpusat ke anak-anak. Kita tidak boleh untuk menjustis anak ataupun bila mana siswa itu ada yang satu yang berbeda dengan siswa lain, kita harus bisa mengoptimalkan bakatnya yang lain itu, Pak. Intinya kita harus bisa mengoptimalkan semua bakat yang ada di siswa. Oke, berarti lebih cenderung ke self aktualisasi ya, atau aktualisasi diri siswa nggih. Oh ya, siap. Oke. Nah, turun Kak Klik tadi dari mana ya? SDP Aman 2, Gunung Kidul, Wonosari. Oke. Oke, terima kasih. Siapa? Kak. Selanjutnya, apa yang membuat saya menulis orientasi tersebut?
Nah, Kak Nikita, tadi Kak Nikita lebih ke self aktualisasi sama seperti Kak Kuli. Kenapa Kak Nikita? Apa yang membuat Kak Nikita menulis orientasi tersebut? Ya, perkenalkan saya Nikita dari SLB Negeri 1 Bantul. Alasan saya memilih self actualization yaitu karena itu melakukan dengan pendekatan humanistik, yaitu mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, terutama peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih Kak Nikita. Ya. Nanti yang ini yang SLB kayaknya cuma Kak Nikita atau ada yang lain ya? Ada. Nanti Kak ada Usman lain ya? ada. Ya Kak Usman ya. Nanti kita belajar banyak nanti sama Kak Nikita sama Kak Usman nanti di isu-isu olahraga ini. Oke, kalau menurut Kak Ali, kenapa Kak Ali menulis orientasi tersebut? Baik Kak, alasan saya yaitu untuk membuat orientasi adalah melihat bahwa kebutuhan dari masing-masing siswa berbeda-beda sehingga kita harus sebagai guru harus dapat memenuhinya. Dalam hal ini lebih ke berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing siswa karena masing-masing siswa kan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Misalkan dalam pelajaran pasif poli ada yang cepat untuk menerima materi, ada yang lama, sehingga kita harus masing-masing siswa tersebut kemampuan yang berbeda juga, pendekatan yang berbeda, supaya nanti hasilnya juga nanti sama outputnya. Demikian Kak. Oke, berarti Kak Ali lebih cenderung ke ecological integrasi ya, integrasi ekologis ya, yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan kelompok dengan tuntutan materi pembelajaran ya. Jadi materi pembelajaran tapi juga memperhatikan kebutuhan peserta didik ya, jaga keseimbangannya gitu. Oke, terima kasih Kak Ali. Iya, sama-sama. Selanjutnya Kak Chandra, alasannya kenapa ini Kak Chandra? Hadir. Ya, mungkin alasan saya karena saya selama ini mengajarkan sesuai dengan apa modul ajar yang sudah saya buat, jadi materinya ya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam alur pembelajarannya, seperti itu. Oke, mohon maaf saya dari tadi terlempar soalnya Kak. Oke, berarti Kak Chandra cenderung ke disiplin ilmunya, nggih? Iya, disiplin ilmunya. Ya mungkin banyak kekurangan dalam disiplin ilmu karena, tapi sebenarnya gini Kak, secara tidak langsung mungkin tidak hanya disiplin ilmu yang diterapkan, tapi juga kadang-kadang kita juga menerapkan yang lain, disiplin ilmu yang lain, orientasi lainnya, tapi mungkin kadang kita yang tidak merasakan gitu. Jadi lebih ya kita nggak merasakan, tapi sebenarnya kita sudah tidak hanya satu orientasi nilai saja. Iya, seperti itu. Terima kasih. Sebetulnya kakak-kakak semua tuh sudah menjalankan orientasi semuanya, tapi cuma nggak tahu ternyata ini orientasi ini, ternyata ini orientasi ini. Yang kita jalani sebetulnya sudah jalankan semua sebetulnya kelima orientasi tersebut sebetulnya ya, cuma kita kurang nggak tahu aja. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Kak Ihsan. Kak Ihsan tadi memilih apa? Terus buktinya apa? Kak Ihsan dari mana dia? Yang tadi dari Bantul mungkin? Tamanan 2 Pak, Kalasan Kak. Oke, Kalasan ya. Monggo. Kalau saya orientasinya hampir sama seperti Kak Ali tadi. Jadi dalam hal materi tapi tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, di sini pengalaman yang saya lakukan terkait orientasi tersebut itu biasanya sebenarnya orientasi ini level SD, SMP, SMA sangat menentukan ya Kak ya. Karena kebetulan saya di SD. Jadi biasanya saya bukti pengalaman ini ketika mengajar saya pasti selalu membuat beberapa formasi pembelajaran. Nah, formasi-formasi tersebut atau aktivitas yang berbeda tersebut dalam satu waktu saya buat itu berdasarkan hasil dari analisa awal pembelajaran ketika melihat kemampuan anak gitu. Jadi ketika sudah mengetahui kemampuan anaknya, kemudian saya membuat beberapa aktivitas pembelajaran yang berbeda untuk memfasilitasi
peserta didik melakukan hal tersebut, sehingga biasanya kalau di sekolah saya khususnya di SD, ketika kalau kita memperlakukan anak-anak sama dan ada anak lain yang tidak bisa, itu dia jadi nggak mau belajar, jadi murung, kemudian muncul omongan-omongan nggak enak dari teman-temannya, sehingga inilah yang saya usahakan memfasilitasi sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka tetap merasa bisa melakukannya gitu kan. Oke, terima kasih. Sepertinya juga ini perpaduan orientasi ya. Terima kasih Kak Ihsan. Kak Wahyu sudah ready lagi nih, tadi izin. Kak Wahyu? Kak Wahyu, oh masih izin ya. Oke, satu lagi Kak Chandra lagi tadi ini. Kenapa menulis orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman Kak Chandra terkait orientasi tersebut? Kak Chandra terlempar kayaknya. Oke, Kak Ali tadi sama Kak Nikita lagi nih. Ini Kak Nanda baru masuk. Kak Nanda. Monggo Kak Nanda. Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ya, Pak. Saya menuliskan terkait pemahaman materi, Pak. Jadi pengalaman saya ketika memahami Oke, kurang ini ya, suaranya kurang jelas nih. Oke, Kak Nikita. Monggo Kak Nikita duluan. Oh iya, jadi alasan saya memilih tadi karena mengajarkan budaya positif juga yang diintegrasikan dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus yang berdiferensiasi, Kak. Oke, iya. Terima kasih Kak Nikita. Terima kasih. Sudah berdiferensiasi ini. Oke, saya lanjut. Terlempar Pak. Presentasi saya. Oke, nanti lagi Kak. Ini saya mau presentasi lagi, melanjutkan yang materi tadi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan membaca tulisan refleksi dua teman yang ada di link Jamboard. Jadi Bapak Ibu bisa silakan nanti saya sebutkan, misalnya Kak Nanda membaca punya teman, nanti silakan kakak-kakak merefleksikan atau untuk menjadi referensi kakak-kakak terkait dengan orientasi dari rekan-rekan yang ada di sini ya. Nanti silakan saya beri waktu 5 menit, ini 16 menit, tapi saya beri waktu 5 menit untuk kakak-kakak membaca link Jamboardnya lagi terkait nilai orientasi dari rekan-rekannya.
kakak-kakak. Saya minta bantuan Kak Badri untuk membacakan orientasi kecenderungan nilai orientasi dari rekannya. Monggo, siapa yang mau dibacakan? Iya, terima kasih Kang. Saya ini mencoba membacakan punya Mbak Kak Nikita. Oke. Kecenderungan nilai orientasi saya yaitu self actualization SA lebih pada menekankan pendekatan humanistik serta didik. Nah, ini tadi kayaknya Mbak Nikita itu ngajarnya di SLB nggih. Jadi di situ memang menurut saya sangat cocok sekali ini. Penekannya hanya di humanistik itu. Halo Kak. Oke, selanjutnya Kak siapa? Berikutnya Kak Ali. Kak Ali. Kecenderungan orientasinya nilai saya itu lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan diri siswa. Ini juga bagus. Jadi guru lebih berpusat pada anak. Oke, 2 sudah Kak. Oke, matur nuwun Kak Badri. Sekarang saya minta tolong Kak Chandra untuk menjawab atau mengomentari dari pertanyaan yang kedua. Apa yang membuat saya menulis orientasi tersebut? Kak Chandra punya 2 rekannya, monggo. Iya, nggih. Baru selesai sholat, Kak. Mohon maaf. Pripun. Baru selesai. Monggo mengomentari atau membaca sekaligus nanti memberikan masukan terkait dengan orientasi dari kedua rekan. Maaf, yang nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 1 ini. Kecenderungan ya orientasi. Nggih. Nggih. Mungkin dari punyanya Mbak Tria, kecenderungan nilai orientasi saya adalah learning process. Setiap pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada murid yang mampu memfasilitasi kebutuhan murid. Jadi di sini menarik nggih, karena pembelajaran sudah berpusat pada murid dan memfasilitasi apa yang sebenarnya dibutuhkan murid dari pembelajaran tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian satu lagi nggih Pak, Kak. Dari Pak Hendra. Kecenderungan saya melakukan orientasi lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan siswa sehingga dengan kemampuan untuk mencapai tujuan. Dan ini sebenarnya juga sangat menarik karena kita sudah dalam orientasi nilai ini sudah berpusat kepada siswa. Seperti itu mungkin. Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Chandra, terima kasih Kak Badri ya. Saya lanjut lagi. Oke. Di sini ada roda emosi. Kakak-kakak silakan memilih perasaan apa yang kakak-kakak rasakan sekarang. Nah, ada takut, amarah, sedih, cinta, gembira, terkejut, terpesona. Nah, ini terkait dengan roda emosi. Ini sambil kita refresh sebentar ya. Kak Klik, yang dirasakan apa sekarang? Halo Kak Klik. Oke, selanjutnya Kak Indra, yang dirasakan apa Kak Indra sekarang? Kak Indra?
Lagi sembahyang mungkin ya. Kak Ihsan. Siap. Yang dirasakan apa sekarang Kak Ihsan? Iya, siap Kak. Sekarang rasakan ini setelah membaca tadi ya, ada apa kecenderungan orientasi dari kakak-kakak yang lain, kemudian dari awal tadi yang saya rasakan itu yakin Kak. Yakin. Kenapa yakin? Yakin gimana? Nah, kenapa yakin? Karena balik lagi ke pertemuan kemarin, salah satu tujuan pembelajaran PKG ini salah satunya saya itu ingin menambah ilmu dan hasanah keilmuan olahraga khususnya dalam penerapan pembelajaran PJOK, dan ketika melihat orientasi penilaian, saya yakin nampaknya saya akan banyak dapat ilmu dan pembelajaran untuk nantinya bisa terapkan khususnya untuk saya kepada anak-anak di lapangan. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ihsan. Kak Ahmad Nur Wahid. Perasaan apa yang sekarang dirasakan Kak Ahmad Nur Wahid? Oke, terima kasih Kak. Perasaan saya gembira Kak, karena mendapat ilmu, karena saya memang sangat kurang sekali pengetahuan saya dalam pembelajaran, mungkin dalam mengajar olahraga, sehingga pertemuan ini saya dapat belajar dengan teman-teman dengan banyak hal, mungkin dari segala dalam pembelajaran PJOK nanti bisa saya terapkan di sekolah. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke babak kedua ya. Tadi perasaan sudah. Silakan kakak-kakak membuat perasaannya sendiri. Apa yang muncul di dalam diri saya? Silakan kakak munculkan. Nah, yang nanti akan kita masuk ke babak kedua ini. Ya, lanjutan dari framework groups yaitu adalah tadi orientasi, tadi masuk ke tahapan orientasi itu masuk ke deskripsinya ya, yang sekarang masuk ke tahapan perasaan, evaluasi dan analisis. Nah, di mana kakak-kakak saya minta nanti nulis juga di Jamboard bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi keterkaitan kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan cenderungan nilai tertentu. Yang keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi tadi ya, 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik. Oke, saya tuliskan lagi ya Jamboardnya ya. Nanti saya tinggal kakak nuliskan urutan yang nomor 6 dan seterusnya nanti. Jangan urung cair kan ini kan? Gila ya. Sian melu londo gitu. Nah, sip. Susunya urung, api kopi nih. Gizi ya.
Monggo kakak-kakak masih di link Jamboard. Tapi dimulai dari slide ke-6. Dari slide yang ke-7. Maaf, slide ke-7. Apa pertanyaan yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan? Yang kedua terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK kecenderungan nilai orientasi? Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 orientasi tersebut? Mulai dari slide ke-7 ya kakak-kakak ya. Pagi-pagi Monggo yang lain.
Oke kakak-kakak, terima kasih. Kita sambil kakak nulis ya, saya baca satu persatu. Sambil kakak nanti juga melengkapi untuk pertanyaan berikutnya ya, dari pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Pertanyaan pertama, Kak Usman. Emosi yang muncul adalah semangat, antusiasme terhadap kondisi anak dengan berbagai keterbatasan. Monggo Kak Usman bisa menjelaskan. Baik, jadi ketika saya perkenalan dulu, nama saya Usman, saya dari SLB Negeri 1 Yogyakarta. Jadi ketika mengajar emang saya pertama yang disiapkan adalah semangat dulu. Jadi melihat anak-anak yang berbagai keterbatasan, saya antusias melihat anak-anak itu untuk bagaimana anak-anak itu bisa belajar pendidikan jasmani dengan keterbatasan mereka gitu. Jadi saya selalu itu yang saya bangun. Kemudian untuk selanjutnya ya materi bisa masuk gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kak Wahyu. Dengan keyakinan saya bahwa guru bisa mentransfer ilmu ke siswa dan dengan pola pikir saya merencanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bisa moga menjelaskan saja langsung Kak Wahyu. Kak Wahyu? Ya, gimana Pak? Ya Kak Adi. Bisa menjelaskan untuk pertanyaan yang pertama. Emosi. Ya, emosi ya. Dengan keyakinan saya kan saya sebagai guru yakin bahwa materi yang saya ajarkan itu bisa tersampaikan dengan baik ke siswa-siswa saya Pak. Dengan itu agar tersampaikan selain dengan baik juga bagaimana saya berpikir akan merancang proses pembelajaran itu agar bisa menyenangkan siswa, karena kita ketahui ya Pak, untuk SD, saya kan mengajar di SD Pak, untuk SD itu kan kadang yang perempuan itu biasanya untuk olahraga kan males ya Pak. Nah itu kan bagaimana caranya agar yang putri itu juga antusias dalam mengikuti pembelajaran olahraga Pak, karena biasanya kalau enggak cuma ngerumpi 1, 2, 3, 4 orang itu kayak geng itu Pak, ngerumpi aja gitu. Jadi dengan pola pikir saya merencanakan proses pembelajaran itu Pak, agar semua terlibat. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Kak Ahmad Nur Wahid. Silakan. Yes, sudah Pak. Hal baik ya, karena saya dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dengan berbagai macam karakter siswa. Hal buruknya karena keterbatasan ilmu sehingga saya belum bisa maksimal saat melakukan KBM Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Kak Mei, hal baik selama pembelajaran berlangsung murid lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kak Mei bisa menjelaskan ini seperti gimana? Ya baik, jadi dalam sebelum pembelajaran berlangsung tentu saja saya selalu mengajak anak untuk membuat kesepakatan selama pembelajaran. Selama kesepakatan itu orientasinya adalah
nilai-nilai kebajikan, anak akan memperhatikan dan antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga nanti tujuan pembelajaran yang akan dituju dapat tercapai seperti itu. Jadi anak lebih fokus untuk memperhatikan pembelajaran. Jadi lebih tertata juga dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mai. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Ya, monggo Kak Iksan. Kak Iksan ini belum menjadi guru PJOK yang baik. Dengan kemajuan teknologi dan pengembangan anak masih harus banyak memperkaya ilmu. Nah, kenapa ini kok Mas Iksan mengatakan belum menjadi guru PJOK yang baik? Monggo alasannya. Baik. Pak Iksan. Mungkin bukan apa kata-kata belum ini mungkin punya indikator masing-masing ya Kak ya. Yeah. Nah, cuman di sini yang jadi tantangan untuk saya adalah memang yang tadi itu karena perkembangan teknologi, kemudian perkembangan peserta didik yang begitu cepat, begitupun dengan kurikulum yang sekarang diterapkan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk terus belajar supaya efektivitas proses pembelajaran anak-anak itu bisa lebih efektif. Nah, selama ini saya terkadang terkendala hal itu. Gitu. Oke, terima kasih. Kak Nikita ini yang ada di SLB, monggo. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang saya rasakan itu saya merasa belum menjadi guru yang baik. Masih banyak tantangan pembelajaran PJOK yang harus saya ciptakan mungkin untuk seperti modifikasi ketika saya mengajarkan seperti untuk anak hambatan penglihatan seperti itu. Jadi masih banyak sekali tantangan yang harus saya selesaikan dan itu membuat semakin bersemangatlah untuk mengajarkan PJOK seperti itu. Oke, satu lagi ini semuanya merasa belum jadi guru PJOK yang baik ya. Ya, ini Kak Wahyu nih, ini kalian agak berbeda ini. Saya merasa sudah meningkatkan diri ya. Oke, Kak Wahyu. Semangatnya luar biasa nih Kak Wahyu nih jawabannya ini. Saya merasa sudah meningkat. Kak Wahyu coba bisa menjelaskan. Ya Pak, dari jawaban saya karena saya merasa sudah meningkat daripada yang dulu ya Pak. Meski belum bisa sesuai yang diharapkan itu. Kalau dulu kan saya belum mendapatkan materi tentang diferensiasi. Nah, setelah saya mendapatkan, saya mencoba Pak, beberapa kali mencoba Pak. Memang ada Pak, peningkatan dari antusias siswa ya Pak, yang biasanya cuma monoton, kita ke lapangan baris seperti itu. Kita setelah melakukan dengan diferensiasi kan saya masuk di kelas dulu dengan menyampaikan materi dengan bantuan LCD, ada video, ada gambar seperti itu Pak. Jadi saya dari hal itu saya bisa mengatakan saya sudah meningkat Pak. Meski hanya peningkatan sederhana Pak, tapi bagi saya sudah materi apa yang saya pelajari bisa saya praktekkan Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, ya ini ya terkait dengan nilai orientasi, kelima nilai orientasi. Mungkin Kak Ali ini, menurut Kak Ali seperti apa nih? Saya memanfaatkan dari kelima teori tersebut. Monggo jelaskan Kak Ali. Ya, baik, terima kasih. Saya memanfaatkan dari kelima teori tersebut untuk dapat mengembangkan dan berinovasi dalam membuat materi maupun konten yang dapat diterima siswanya. Dari kelima teori tersebut, kita mulai bisa beranjak dari itu, misalkan cara pendekatan ke siswa, cara memberikan materi ke siswa agar siswa itu bisa menerima materi dengan baik itu kita harus berapa? Jadi kita harus merujuk ke kelima materi tersebut agar tujuan dari pembelajaran kita nanti bisa diterima siswa dan tujuan dari materi itu juga bisa diterima dengan siswa secara menyeluruh. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita langsung saja menuju ke babak ketiga ya. Nah, ini tadi kakak yang di sini kan kakak udah di babak kedua tadi kakak saya yakin sudah bisa membaca
Nah, ini Bapak Ibu juga membaca tulisan refleksi dua temannya. Tadi kita sudah saling membaca ya. Kita langsung masuk ke babak ketiga. Nah, pertanyaan pemantik, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Jadi babak pertama tadi terkait orientasi seperti apa, terus babak kedua perasaannya seperti apa. Nah, itu nanti kakak simpulkan dari dua babak sebelumnya, seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak, kepala rekan-rekan semua tentang guru juga yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut. Apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Oke, saya masih di link Jamboard. Kita lanjut ke nomor slide 11, 12, 13 ya. Oke kakak-kakak silakan, saya tunggu 5 menit. Saya izin sembahyang dulu Pak. Apa, Dek?
Comiendo ada porque ay, comiendo Oke kakak-kakak, kita langsung ya. Tadi kita mundur 10 menit. Nah, ini kita mundur 10 menit tadi gangguan teknis ya, saya tadi nggak bisa masuk presentasinya agak susah tadi nih. Untuk pertanyaan pertama, Kak Chandra mungkin bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari 2 refleksi sebelumnya adalah dengan adanya pengetahuan yang baru tentang 5 nilai orientasi yang sebelumnya mungkin masih awam bagi kami ya, bagi saya secara khusus. Jadi saya merasa perlu adanya perubahan dari diri saya dalam saya mengajar, agar dalam saya mengajar itu menerapkan dari 5 nilai itu tadi, tidak hanya 1, tapi bisa mengkombinasikan dengan nilai-nilai yang lain. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Chandra. Terakhir mungkin ini Kak Klik, monggo Kak Klik. Untuk masuk ke pertanyaan kedua langsung Kak Klik. Kak Klik, menurut Kak Klik apa? Pertanyaan seperti awal yang diri. Ya, intinya gambaran yang ada di kelas saya saat ini sebagai guru PJOK, setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut, ternyata masih banyak kelemahan yang ada di diri saya, terutama setelah mengetahui dari 5 orientasi ini, kami harus masih banyak belajar. Dan insya Allah dengan ini nanti kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat dari pembelajaran ini. Itu Pak. Ya, ini lebih meningkatkan kemampuan diri. Oke, terima kasih Kak Klik. Mau belajar dan terus belajar ya intinya ya. Untuk pertanyaan ketiga Kak yang bisa dari tadi belum Kak Cahyo. Kak Cahyo? Kak Dika. Mohon maaf ini saya tadi itu terlambat bergabung, jadi masih mengejar di modul-modul, jadi saya tidak bisa membuka Jamboardnya karena mungkin linknya saya nggak ada history chatnya ini Kak Dika. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Langsung jawab aja. Gimana? Menjawab pertanyaan ini, pertanyaan ketiga. Pertanyaannya di tempat saya nggak muncul Kak Dika tadi. Oh, nggak muncul. Oke. Karena mungkin di Jamboard ya mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Ada di PowerPoint nggak? Ada di PPT. Di PowerPoint. Iya. Oh, di PPT. Saya mungkin karena ketinggalan saya tidak bisa membaca di mana saya bisa mengakses PPT-nya Kak Dika. Mohon maaf Kak Dika tadi karena faktor ketinggalan saya ini masih mengejar pertanyaan-pertanyaan di LMS sambil menggabung-gabungkan sambil mendengarkan. Siap. Oke, untuk penutup Kak Nikita mungkin. Kak Nikita pertanyaan ketiga. Iya Kak, jadi yang akan saya lakukan yaitu melakukan refleksi diri dan membuat tindak lanjut sesuai dengan hasil asesmen peserta didik. Wow, berarti sudah benar-benar ini dipelajari benar-benar ya, merefleksikan ya, intinya seperti itu ya.
saya rasa juga dari jawaban dari Kak Keli, Kak Nikita dengan Kak Chandra ini sebetulnya kita sudah menuju ke situ ya, ke refleksi yang kita pelajari 2 hari dari hari Jumat kemarin. Nah, ini mari berbagi refleksi. Ibu Bapak membaca tulisan refleksi 2 orang yang di bawahnya ya tadi sudah dibaca ya, dari kita baca bersama. Nih, penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Mungkin Kak Badri bisa menutup ini pertanyaan ini. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Monggo Kak Badri. Kak Badri? Ya Kak. Ya monggo. Ini penutup ini silakan dikemas sama Kak Badri. Aduh, berat nih. Jadi gini Kak, dari masing-masing babak yang refleksi yang kita lakukan, jadi banyak hal yang menurut saya sendiri saya masih perlu belajar banyak gitu ya, dan ini perlu ekstra bagi saya untuk bagaimana merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di dalam pembelajaran saya itu yang betul-betul berpihak kepada anak didik itu dengan 5 nilai orientasi refleksi tadi itu Kak ya. Kemudian apakah refleksi ini tidak dinilai atau oleh siapapun, maka apa pentingnya saya melakukan refleksi. Jadi mau dinilai atau tidak bagi kita mestinya sebagai guru olahraga itu akan selalu melakukan refleksi. Itu tujuannya adalah memperbaiki setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Dengan melakukan refleksi ini kita akan selalu belajar dan belajar untuk memperbaiki cara mengajar kita, cara mengantarkan anak-anak didik kita dalam belajar. Gitu Kak mungkin pemahaman saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Badri. Oke. Kakak-kakak, kita sudah di akhir acara. Jangan lupa unggah hasil refleksi modul 1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda yang tadi ya. Ini tadi kita pelajari, nanti bisa diunggah lagi. Oke, terakhir kali saya minta salah satu dari kakak-kakak, mungkin Kak Wahid, untuk menyimpulkan pertemuan, merefleksikan pertemuan atau menyimpulkan pertemuan hari ini. Materi hari ini terkait dengan framework, 2 framework sama nilai orientasi. Monggo Kak Wahid. Oke Kak Wahid. Oh, enggak ini ya. Kak Iksan, monggo Kak Iksan. Ya, baik. Terima kasih Kak. Jadi kesimpulan kegiatan kita hari ini menurut saya yang pertama kita tadi sudah membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan refleksi, tahapan-tahapannya mulai dari deskripsi gitu kan, evaluasi dan sampai seterusnya. Kemudian kita juga secara langsung merefleksi diri kita terhadap terkait diri kita terkait refleksi yang jambornya. Nah, jadi di sesi ini kita jadi mengetahui orientasi nilai kita dalam pembelajaran, dan juga mungkin selama ini saya tidak mengetahui bahwa itu masuknya ke
learning proses atau self actualization dan lain-lain. Nah, pada sesi ini alhamdulillah jadi mengetahui oh ternyata kita posisinya ada di sana, kemudian apa yang perlu dikembangkan dan lain-lain. Dan mudah-mudahan dengan adanya sesi ini khususnya untuk saya pribadi bisa mengimplementasikan kelima orientasi nilai ini. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ihsan. Oke, saya melengkapi dari Kak Ihsan ya. Dari pertemuan kita kali ini, pesan kunci yang harus kita kuatkan yaitu adalah terkait dengan framework Burton dan framework Gibbs, perbaikan diri yang berkelanjutan menerapkan framework Burton dan Gibbs melalui model tulisan refleksi. Jadi perbaikan diri kita yang berkelanjutan itu kita harus bisa melihat melalui framework Burton atau framework Gibbs ya, sesuai dengan model tulisan refleksi mereka. Jadi monggo silakan kakak-kakak menggunakan untuk merefleksi menggunakan framework Burton ataupun menggunakan framework Gibbs, semuanya boleh, bebas. Silakan kakak-kakak menggunakan itu. Yang kedua terkait dengan 5 nilai orientasi. Nah, 5 nilai orientasi tadi ada 1 disiplin ilmu, yang kedua learning proses atau proses pembelajaran, yang ketiga self aktualisasi atau aktualisasi diri, yang keempat ecological integrasi atau integrasi ekologis, yang kelima social responsibility atau tanggung jawab sosial. Di mana semuanya baik, semuanya benar. Kakak-kakak semuanya benar, semuanya baik. Jadi ada yang tadi yang lebih menekankan ke proses pembelajaran, ada yang lebih menekankan ke disiplin ilmu, ada yang menekankan ke aktualisasi diri, integrasi ekologis, itu semuanya baik, semuanya benar. Nah, tetapi dari semua kakak-kakak ini saya belum muncul atau belum melihat yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Nah, mungkin bisa kakak-kakak untuk modifikasi atau kakak-kakak terapkan nilai orientasi ini di pembelajaran kakak-kakak terkait tanggung jawab sosial ya. Karena ini efeknya nanti lebih kebermaknanya juga lebih tinggi lagi karena membiasakan anak untuk berolahraga di luar jam pelajaran olahraga. Nah, kebanyakan anak-anak kan olahraga di jam olahraga, tidak sadar tidak pentingnya olahraga untuk diri sendiri. Jadi dengan nanti pembelajaran lewat tanggung jawab sosial ini, jadi anak-anak sadar sendiri, hari Minggu saya mau lari dengan target segini gitu. Tapi tetap dengan diawali dengan kakak-kakak sebagai pendidik untuk memulainya terlebih dahulu. Ya, mungkin itu kakak-kakak inti dari pertemuan kita, yaitu terkait dengan 2 refleksi dan 5 nilai orientasi. Semoga ini berguna untuk kita semua dan terima kasih pengalaman kakak-kakak juga ini sangat membangun sekali. Untuk saya pribadi juga membangun, juga semoga untuk rekan-rekan yang lainnya juga bisa menambah khasanah keilmuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk mengakhiri pertemuan atau sesi hari ini. Mungkin kita foto dulu ya, foto bersama ya. Kita foto bersama, mungkin bisa yang bisa apa namanya on cam. Oke, ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Pertemuan berikutnya ada modul 1.2 yaitu 2 JP yang akan kita laksanakan kalau tidak salah hari Selasa nggih, ada 2 JP. Nanti kita lihat atau bisa pagi ataupun siang. Kalaupun pagi mungkin sekitar jam 9 mau nggih kakak-kakak, atau jam setengah 10-an kan setidaknya olahraga biasanya pagi. Setelah itu kan biasanya jamnya mulai jam siang kan ya, meskipun ada jam olahraga siang juga, tetapi setidaknya kan lebih banyak kakak-kakak mengajar pagi, dan pagi yang lebih ribet apalagi hari-hari Senin Selasa kan menyiapkan awal minggu itu biasanya banyak pekerjaan kan kakak-kakak semua. Jadi mungkin di hari Selasa kita lebih ke jam 9 atau mungkin di atas jam 1. Nanti kita lihat kondisional, nanti saya kabari lagi kakak-kakak. Gitu kakak-kakak. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan untuk kakak-kakak semua sudah berkenan hadir. Ada
Ada yang ingin bertanya? Boleh saya tutup? Iya Pak. Iya, monggo Kak Klik. Ya, ini untuk yang kakak tadi sampaikan terkait dengan jadwal setelah ini tadi hari Selasa. Kalau tidak salah kalau di jadwal yang di timeline itu tanggal 3 ya Kak. Tanggal 3 itu Ya, hari Selasa kan? Oh, Senin ya? Senin itu Senin Kak. tanggal 3 Senin Kak, tanggal 3 Kak. Oh, Senin. Oke. Senin ya, Senin. Oke, maaf. Senin atau Selasa. Ya sesuai dengan itu, sesuai dengan ini aja Kak. Dari tanggal berapa Kak? Hari Senin atau Selasa? Berarti hari Senin ya? Sesuai dengan Hari Selasa Kak, hari Selasa. Tanggal 4. Setahu saya hari Selasa kalau di timeline ya, di kalender itu hari Selasa setahu saya. Tanggal 4. Iya. Iya, hari Selasa, Kak. Hari Selasa nggak Kak Klik ya? Selasa tanggal 4 Juni. Selasa nggak Kak Klik ya? Berapa Kak Klik? Enggak apa-apa, lihat. Oke, clear ya? Iya, Kak. Tanggal 4. Ya, kalau bisa siang ya Kak, jangan sore atau malam. Oke, Bu. Kak. Yang itu saya usahakan. Jadinya tanggal hari Selasa. Hari Selasa ya Kak ya? Yo. Mbak ini kita bisa toh? Ya, bisa. Ya. Sakit Pak. Ya, ada temennya banyak. Gimana? Maksudnya gimana ini? Hari Selasa kan? Oke. Selasa Kak. Oke, siap. Oke, mantap pun Kak semua. Mohon maaf apabila Kakak sore hari ini banyak kesalahan, banyak trouble. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih admin Kak Basyar sudah membantu menyelenggarakan acara ini. Sekian dari saya izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kakak. Salam. Terima kasih.